Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru udah clear? Welcome back to my channel, Doli Hartono. Kita ada di obrolan horor. Udah clear? Jadi hari ini pada kesempatan kali ini gue sih ingin menceritakan tentang pengalaman gue pribadi ya yang kemarin itu belum lama lah. Jadi pengalaman gue ini sebenarnya ya dibilang serem ya nggak terlalu serem gitu ya, bagi gue biasa aja gitu. Mungkin ya pengen lah gitu gue untuk menceritakan gitu ya, barangkali kalian suka gitu barangkali gitu. Jadi cerita gue ini itu gue alami ketika gue ingin berpergian atau bisa dibilang apa ya, gas tipis lah ya, kalau anak motor tuh gas tipis gitu. Itu tujuan gue waktu itu ke Citorek di Banten gitu. Bagi kalian yang emang penasaran ya, yang nggak penasaran sih ya nggak apa-apa gitu, lanjut aja ya, standby, fokus, dengarkan apa yang gue ceritakan. Oke, jangan kemana-mana, fokus, fokus, dan fokus. Jadi, pada awalnya, jadi kan klub motor gue nih ingin merencanakan berpergian ataupun gas tipis gitu ya. Gas tipis itu lokasinya di Citorek, Banten gitu. Nah, posisi klub motor gua kan ini dia ada di Bogor gitu ya. Nah, udah merencanakan nih sama anak-anak gitu untuk berpergian di hari Sabtu malam. Nah, posisi gua kan pada saat itu gua adanya di Serang, nggak lagi di Bogor karena gua kerja di Serang gitu kan. Ya udahlah, janjian lah sama mereka ketika mereka berangkat dari Bogor, gue berangkat dari Serang. Berhubung karena jam waktu pulang kerja gua itu lumayan pagi itu ya, sekitar waktu itu tuh beres gua kelar jam 3-an lah, jam 2 udah tutup gitu, beres-beres sampai ke jam 3 gitu. Nah, anak-anak yang dari Bogor ini mereka udah berangkat nih dari jam 11-an lah ya, nyampe di perjanjian untuk gua ketemu mereka ini di daerah Jasinga. Jadi pertengahannya itu ketika mereka berangkat dari Bogor, gue dari Serang itu ketemunya di Jasinga. Berhubung mereka sudah nyampe duluan dan gue masih ngaret gitu ya, ngaret karena kerjaan gitu ya. Jadi ya udahlah gitu kan, mereka sempat nunggu juga karena gue pas waktu itu udah beres, sudah selesai dan gue udah jalan sendiri, gue dari Serang gitu kan. Nah, pas ketika gue di jalan nih, kitanya gue di jalan nih. Nah, di pertengahan jalan sebelum belum sampai di titik untuk pertemuan gue sama mereka ya, itu gue ada kendala rantai gue jadi coplok-coplokan terus gitu di jalan. Dan ya udahlah, di situ gue nyari bengkel kan, kebenaran di jalur yang gue lewatin ini ada bengkel. Ya udahlah, gue masukin ke bengkel dulu untuk bisa dibilang dibenerin dulu ya, dibenerin dulu rantai guanya sampai beres. Dan gue ngontek anak-anak, udah duluan aja, gue takut lama kalian nunggunya daripada bete, dan mereka juga kan pada bawa pasangan, kasihan gitu ya tunggu nunggunya. Apalagi jalur Jasinga itu kan lumayan ya, maksudnya lumayan itu kan sepi gitu, takutnya terjadi apa-apa amit-amit gitu kan. Udah lebih baik duluan aja gitu. Nah, udahlah, gue di situ kan nungguin dulu nih motor gue beres, dan selesai beres nih motor gue lanjut jalan. Jadi jalur yang gue lewatin ini kan gue ngambil yang emang gimana ya, motong-motong jalan ya yang gue lewatin ini. Jadi ngelewatin kayak ya bisa dibilang perkebunan, terus ya kayak dibilang hutan, enggak juga sih, jadi perdesaan gitulah. Jadi perdesaan yang jadi gue kan posisinya ini kan dari Serang. Serang itu kan di Keragilan, masih di daerah kabupaten gitu. Nah, jadi gue lewatnya itu lewat Jawilan terus ke Maja, bisa tembus-tembus nanti ke Tenjo gitu. Di jalan kan ya gue mikir gitu ya, gue sendiri, terus jalur yang gue lewatin juga ya lumayan yang apa ya, lumayan sepi gitu ya. Yang gue takutinnya itu tuh apa ya, begal gitu, bukan bukan masalah kayak
penampakan ataupun kayak ditongolin setan, pocong, kuntilanak, bodo amat gitu bagi gua gitu ya. Yang gue takutin itu orang gitu. Soalnya jalur yang gue lewatin itu lumayan apa ya, dibilang serem ya, mungkin bagi kalian yang emang udah pernah lewat ataupun pernah lewat di jalur Tenjo ataupun yang Majap bisa tembus-tembus Tenjo itu ya kan lumayan gitu, walaupun perdesaan juga kalau malam-malam kan wow gitu ya perjalanannya. Dan itu pun gue berangkat start itu gue setengah 3 jam 3-an lah. Ketika gue jalan adalah satu jalur yang biasa gue kalau ke Bogor itu kan emang lewat jalur situ terus gitu ya. Mungkin adalah di video gue pernah ngerekam akses ketika gue berpergian ke Bogor lewat jalur itu. Mungkin kalau emang masih ada gitu ya, gue lupa gitu. Kalaupun emang udah nggak ada ya paling nanti gue kasih tahu lah ya. Maksudnya jalur-jalur yang emang biasa gue pulang ke Bogor gitu lewat-lewat mananya. Oke lanjut. Ketika gue mau tembus jalan yang mau ke Tenjo nih. Jadi sebelum yang mau jalur ke gue ke Tenjo gitu kan. Gue kan ngelewatin beberapa makam gitu ya. Gue ngarepin apa ya, gue kan orangnya kan kayak penasaran, kayak gimana ya, gue nongol dong, maksudnya gitu, bukan bukan ya bisa dibilang nantangin kali ya. Jadi ketika gue ngelewatin makam ya gue celangkap-cengok nih di makamnya, apa nih yang bisa gue lihat gitu kan. Itu aja ya, ternyata ya udah hanya sekedar makam pohon gede gitu kan, ya alhamdulillah gitu lah, nggak ditampakin gitu. Dan alhamdulillahnya pun ya gue selamat gitu dari hal-hal begal ataupun kayak orang niat jahat gitu. Nah dari situ gue sampailah di jalur perdesaan, desa yang emang masuk gang gitu, bisa tembus-tembus ke Tenjo. Gue jalan lanjut, nah pas sampai di Jasinga, gue sampai Jasinga kan. Dari Jasinga itu gue masuk ke arah yang mau ke Rangkas, yang mau ke arah Rangkas Bitung. Ketika gue jalan ada yang bareng, cuma yang bareng gue ini kan emang orang lain tapi pakai mobil. Ya udahlah gue ngikutin di belakangnya kan, emang treknya kan gelap gitu kan. Udahlah gue ikutin gitu kan, jalur yang mau masuk ke arah Rangkas, jadi masih masuknya Kabupaten Bogor sih, masih belum perbatasan Jawa Barat Banten gitu. Ya udah gue ikutin ya, si mobilnya malah minggir, ada warung kan di situ, minggir si mobilnya. Ya udahlah gue lanjutan jalan sendiri. Nah pas gue masuk ke trek yang emang tikungan, jadi ada trek nih, treknya itu kan tikungan dan ada pohon bambu tuh, ada pohon bambu, jadi pohon bambunya tuh kayak ngegayot rada ke bawah gitu kan. Gue pelanin, udah menggelap, gue pelanin kan pencahayaan gue kan, gue pakai motor Jupiter MX ya. Gue jalan, gue pelanin kan, itu gue fokus banget karena ya gue fokus lah untuk penglihatan gue ke depan gitu. Itu tuh ada kayak, gue nggak tahu ya, walau alam gitu. Ketika gue, jadi kan posisinya gue pas belok, pohon bambunya kan tuh ngegayut. Kayak gue nggak tahu itu daun ataupun apa, pas banget gue ngelewatin kayak gue nggak tahu itu daun, gue nggak tahu apa. Pas gue ngelewatin dia jadi ada di tengah-tengah nih, tengah-tengah. Jadi kan posisi lampu gue kan ada di bawah gitu, yang nyerotnya kan ke bawah, nggak gue ngambil ke atas gitu, nggak pakai lampu jauh gitu kan. Gue pakai lampu ke bawah karena posisi kan ya emang kondisinya lumayan gerimis gitu. Gue posisinya lampu gue ke bawahin gitu. Jadi biar gue takutnya ada jalan bolong apa kayak gimana, makanya gue jalan pelan. Nah pas posisi itu gue jalan di tengah-tengahnya ini nih, jadi adanya di samping kanan gue gitu kan. Gue ngeliat kayak dari mata false gue gitu, gue kan fokus ke depan, jadi kan kayak kelihatannya gini gitu kan. Walau alam gitu, gue nggak tahu itu daun atau kayak gimana, tapi kayak putih diem gitu di tengah gitu, kayak ngegayot. Jadi kan pohon bambu nih, ini kan pohon bambu, di pohon bambu. Nah kayak di bawahnya gitu kan, kayak di bawahnya kayak ada ranting, jadi bawahnya daun bambu kan kecil ya, maksudnya nggak lebar kayak daun kelor gitu ya, kan kecil. Ini yang gue perhatiin, yang sekilas dari gue ngelihat dari mata palsu gue, itu tuh lumayan kayak lebar gitu loh. Jadi gue berpikir negatifnya ya, kunti kali. Nah pas gue ngelengos pas gue ngelewatin si dia ini nih, ya gue nggak tahu ini dia makhluk jin atau kayak gimana, gue nggak tahu gitu kan. Emang gue kayak ngerasa kayak merinding gitu kan, gue ngeliat, waduh gue merinding gitu kan. Gue mau nengok ke belakang tapi duh gimana ya, kata gue gitu. Udah gak, gue lanjut jalan gitu. Gue kayak masih mikir gitu, besok lah gue kan ngelewatin lagi gitu, mungkin besok bakalan kelihatan lah gitu jalurnya.
apakah itu emang daun yang emang ada di tengah-tengah atau apalah gitu. Gue lanjut aja nih, gue jalan. Pas sampai di Cipanas ada pembahan Cipanas kan. Gue ngontek, dulu di mana ya, barangkali kan ya lagi ngeres ataupun lagi istirahat gitu kan. Gue ngontek, udah sampai mana? Gue ngeliat titiknya diem soalnya. Ya udahlah kata gue, lu udah sampai mana gitu kan. Wah gak dibales nih, udahlah gue lanjut jalan kan. Ya sambil jalan santai lah gitu. Nah ketika gue jalan itu tuh pas banget jam berapa ya? Kalau nggak salah tuh sekitar jam setengah limaan lah gitu. Pas gue mau masuk ke jalur yang mau ke Citoreknya gitu. Ya udah gue jalan nyantai ya, biasa jalur-jalur gimana sih ya? Jalur-jalur kayak hutan, kebun kanan kiri gitu kan, terus banyak jurang gitu. Akses masuknya sih masih perdesaan, masih ada kayak kampung, masih ada rumah-rumah gitu. Dan gue berpikirnya, oh ini nggak jauh nih, kalau gue ngeliat dari map kan dekat gitu ya, ngeliat dari map mah gitu ya, kalau udah jalan mah jauh gitu lumayan. Dan gue ngeliat jaraknya itu sekitar 1 jam kalau kita tempuh, 1 jam lebih gitu, kalau dari titik yang tadi pertigaan yang Cipanas itu udah ke titik yang Citorek gitu. Udah gue lanjut, masih ada orang yang lagi santai nih, kayak ada kayak anak motor, anak CB kalau nggak salah waktu itu, lagi istirahat, lagi nyantai gitu kan. Ya udahlah gue sapa gitu, gue jalan lanjut. Wah kayak masih perdesaan nih, maksudnya kayaknya wah ini jalurnya kayak jalur perdesaan nih, maksudnya aman lah gitu ya, maksudnya perdesaan mah nggak terlalu gimana gimana gitu. Gue lanjut masuk nih, gue ke jalur kayak hutan kayak gitu kan, naik terus pokoknya posisinya itu naik aja terus kan, naik kanan kiri hutan, naik banyak pengkolan, banyak trek, belokan segala macem gitu kan. Naik posisi turun nih, gue pikir ketika naik itu udah mau sampai, ternyata masih turun lagi. Ini kata gue kok posisinya turun lagi, apakah masih jauh lagi apa gimana nih. Turun, ada lagi nemu nih perkampungan, turun masuk gitu kan. Gak lama naik lagi, naik kanan, naik hutan kanan kiri lagi gitu kan. Kata gue nih kok jalurnya kayak naik turun gunung gitu ya, kayak puncak gitu ya, naik turun puncak gitu. Ya udahlah gue gas aja gitu kan, tanpa yang penting gue mikirnya sampai lah gitu. Pas gue nemu kayak apa ya jatuhnya ya, jadi itu tuh kayak ada gapura, jadi jatuhnya di sebelah kanan gue gitu. Ada gapura warna putih kalau nggak salah tuh. Gue ngeliat karena malam kan gue nggak terlalu ini ya. Gue ngeliat dari sorot lampu sih kayak warna putih gitu. Gapura warna putih di sebelah kanan gue. Jadi pas akses masuk ke dalam gapuranya itu tuh gelap, gelap banget. Pokoknya jadi kan gue masih kayak dibantu kayak cahaya, ya maksudnya namanya gelap kan gak terlalu kayak gelap-gelap, kayak masih ada terang dikit gitu ya. Ini tuh gelap banget gitu kan, yang pas di gapura yang mau ke dalamnya gitu, itu gue nggak tahu akses mau kemana gitu ya. Penasaran kan, gue pengen gitu, gue berhenti gitu buat ngeliat gitu kan, pengen gitu, tapi gue kayak ngejar waktu lah bisa dibilang gitu ya. Otomatis kan gue pengen ngeliat view negeri di atas awan gitu kan, Citorek gitu. Ya udahlah gue lanjut gitu. Nah pas gue ngelewatin si gapuranya ini, itu gue wallahu alam ya, maksudnya gue nggak tahu atau kayak gimana kan, gue sambil sempet nengok gitu. Pas gue ngebalik begini, itu gue nggak tahu sih ya, maksudnya kan emang hitam kan, gapura kelihatan nih, gapura warna putih gitu, terus ada hitam. Itu tuh hitamnya tuh kayak gimana ya, gerak gimana sih, hitam gerak gitu, gimana sih, kayak orang gitu. Cuma gue nggak tahu itu orang atau gimana gitu ya. Pas gue ngelengos gini, dia tuh kayak mau datang tuh gimana sih, kayak mau nyamperin atau kayak gimana gitu kan, dari si gapuranya ini gitu. Kata gue udah deg-degan nih, gue pikir gue takutnya orang gitu kan. Ya udahlah, gue fokus aja ke depan gitu, gue sambil pokoknya gue fokus banget gue itu di jalan. Ya udahlah gue lanjut kan, gue sambil ngeliat spion gitu, gue takutnya gitu dikejar atau kayak gimana gitu. Gue lanjut, ya alhamdulillahnya sih ya walau alam gue nggak tahu itu orang atau gimana gitu ya. Jadi ya gue lihat itu hitam. Jadi pas gue ngelengos, gue nengok balik ke jalan, dia kayak brok gitu langsung gue gini set gitu. Jadi emang posisinya kan gue jalan nih, ini si gapuranya, gue jalan nih masuk gitu kan, pengkolan gitu kan. Nah pas gue gini nih,
dia langsung gini gitu kan. Pas gue gini gitu, dia langsung kayak gimana sih, kayak nyamperin gitu, kayak mau nyamperin gitu. Kata gue, duh ya Allah, kata gue, aku takut orang gitu. Udahlah ya, la haula kata gue gitu kan. Udah gue lanjut, nggak lama depan gue nih ada 2 motor. Jadi kayaknya orang situ ya kayaknya. Gue mikir udahlah, kata gue nih ada orang juga gitu ya. Udah gue barengin gitu. Nggak lama nih orang malah pelan, kata gue, pelan amat kata gue nggak mikir jelek ya, maksud gue. Jadi si orang ini pakai motor kayaknya kayak pengen nyari apa ya, nyari rumput atau gimana gitu. Jadi gue nggak tahu sih, jadi jatuhnya motornya motor biasa gitu. Terus kayak pakai lampu yang ada di kepala gitu gitulah, senter yang di kepala gitu kan. Gue nggak tahu namanya apa, gue lupa. Sambil di jalan, ya udahlah dia pelan, ya udah gue susul tuh dua-duanya, gue klaksonin, gue susul dua-duanya. Ya biasa, orang biasa gitu bawa motor gitu. Udah gue lanjut, kata gue nih, gue mikir, kata gue nih gak nyampe kata gue ya gue mikir, ya Allah, kata gue nih gak nyampe ini kapan nyampenya, kata gue kan gitu. Udah matreknya begitu, kadang ada yang mulus, kadang ada yang bolong-bolong. Udah mah gue kayak motong ada jalur longsor gitu kan. Ya udahlah, kata gue jalan aja lah, kata gue gitu kan. Yang penting ya intinya gue nyampe gitu. Gue tuh gue nggak buka-buka HP. Nah pas rada terang nih, kayaknya udah mau subuh, udah mau terang sekitar jam 6-an, setengah 6-an gitu ya. Udah kayak kelihatan jalur lah, udah mulai aman nih, kabut kan, kabut, kata gue. Ya Allah, kata gue di jalan gitu kan. Ya Allah, nih gue nggak nyampe, kata gue ini ya, kata gue gitu kan. Mau ngelihat HP, ngelihat map, tapi nanti malah lama lagi. Udahlah, gue gas lagi gitu. Gue gas, ngelewatin lah, emang ada beberapa motor, gue lewatin gitu kan. Nah sampai dari situ alhamdulillah lah, gue sampai di puncak Citorek gitu, kayak negeri di atas awan. Nah jadi kan yang pas mau nyampe ini kan gue ngeliat nih, anak-anak pada parkir nih, jadi emang udah view-nya di situ gitu kan. Pas gue ngeliat anak, udah ada anak-anak nih, udah sampai berarti nih gue nih, kata gue gitu kan. Alhamdulillah, kata gue gitu kan. Ya udah gue sampai, ya udahlah gitu, salaman apa segala macem kayak gitu. Emang view-nya sih lumayan bagus gitu kan. Terus juga bisa dibilang kayak apa ya, rest areanya juga yang emang tempat di situ lumayan lah gitu. Terus ada tempat kayak buat penginapan juga gitu ya, bisa terbilang murah sih ya di daerah situ gitu. Normal sih gitu, view-nya bagus, cuma waktu itu kan kondisi gerimis, dan pas gua nyampe juga emang udah reda, cuma awannya juga awan yang kayak mendung gitu, jadi si awan bawahnya itu tuh kayak kurang gitu. Nah mungkin ini ada nih fotonya nih. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi itu tuh kayak negeri di atas awan, cuma itu tuh kayak masih kurang lah, kata orang situnya. Kalau emang cuacanya cerah itu lebih bagus gitu. Jadi emang bener-bener numpuk gitu awannya gitu ada di bawah kita gitu. Cuma kan emang kondisinya lagi mendung gitu, jadi kurang awannya. Ya udahlah, kata gue, yang penting gue udah sampai ke titik tempat tujuan dan udah ketemu sama anak-anak, beres, udah istirahat gitu. Nah, bagi kalian yang emang penasaran, ini gue ada sedikit cuplikan yang rute gue pulang ya. Rute gue pulangnya, jadi ya mungkin tergambarkan emang masih jalur-jalur kayak gimana ya. Jalur-jalur masih ada kampung-kampung sih yang emang direkamnya gitu sama temen gue. Yang jalur-jalur seremnya ada deh, lihat aja nih.
tadi itu tuh jalur yang emang gue lewatin. Itu tuh posisi gue udah mau pulang gitu. Itu gue nyampe, itu gue posisi belum tidur, gue langsung pulang. Emang mau ngeres di rumah temen, istrinya temen gitu di daerah Jasinga. Jadi ya udahlah, mending istirahat di rumah dianya aja gitu. Dan ketika emang udah kita ngeres di rumah istrinya temen gitu kan, ya pulangnya juga nggak terlalu jauh gitu, jadi yang emang arah Bogor ya udah gitu kan, arah kota Bogor. Nah gue balik ke ke Serang gitu ya, lebih deket gitu, nggak terlalu jauh gitu. Nah jadi itu tuh cerita gua pas gua touring, bukan touring ya, jadi gas tipis lah ya, mau motoran gitu ke daerah Citorek gitu. Ya mungkin dari kalian yang tadi ngelihat akses jalurnya, kalau kalian jalur berangkat sendiri ya, ya bagi gue sih nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu takut. Cuma yang gue takutin cuma apa ya, bukan takut dalam arti ini ya, cuma takut orang jahatnya doang gitu yang gue ngeri gitu ya. Kalau misalnya masalah penampakan atau segala macem mah ya mereka nggak bakal ngapa-ngapain kita ini, jadi jatuhnya gitu. Jadi ya udahlah, ya itulah yang gue lewatin semalam gue sendiri gitu ya. Bagi gue ya pengalaman sih, maksudnya pengalaman ketika gue berangkat sendiri. Emang banyak sih waktu itu ya, gue kan suka touring gitu kemana-mana, maksudnya ya ketika nggak terlalu jauh lah gitu, gue touring, masih touring-touring dekat gitu ya, suka ngelewatin tempat-tempat kayak gitu. Tapi itu gue nggak sendiri, sama rombongan, kadang ya 5 motor, beberapa motor gitu. Cuma yang kemarin itu ya yang gue lewatin benar-benar sendiri gitu. Pernah juga gue waktu itu ngelewatin gitu, cuma gue nggak sendiri, gue berboncengan gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang kalau emang kalian mau diceritain yang soal itu, boleh nanti gue ceritain lagi gitu kan ya. Cuma nggak serem-serem banget sih bagi gue ya. Cuma ya mungkin dari kalian, ya gambaran dari kalian lah gitu ketika kalian nanti berkendara sendiri ngelewatin jalur kayak gitu gitu. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue. Mohon maaf kalau emang nggak terlalu serem gitu ya, karena gue emang pengen nyeritain aja gitu, sekaligus ya biar kalian tahu lah gitu track-tracknya kayak gimana gitu kan, dan gambaran yang tadi juga kayak gimana. Dan mungkin next kalau emang ya request, emang kalian pengen gue nanti berangkat ke sana sendiri lagi dan gue ngerekam, ya boleh lah gitu, insya Allah ya, kalau emang gue ada waktu gitu nanti. Oke, mungkin itu aja, sekian dari gue. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe biar gue lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.